Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Petugas Polresta Denpasar menangkap seorang pengedar dan menyita 4,7 kg ganja. Hujan deras mengakibatkan senderan rumah setinggi 6 meter di Desa Dude, Selat Karangasem, longsor. Sebuah film dokumenter tentang tragedi bom Bali 1 di Kuta tahun 2002 diluncurkan di Denpasar. Petugas Polresta Denpasar menangkap seorang pengedar ganja yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojek. Tersangka Ketut Karyada ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Glogor Carik, Denpasar pada 5 September lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 68 paket ganja dengan berat mencapai 4,7 kg. Menurut keterangan tersangka, ganja tersebut didatangkan dari daerah Sumatera. Ditemukan barang bukti sebanyak ini itu di kamar kos tersangka dan peran tersangka yaitu selaku pengedar. Kemudian peran dari pelaku itu sebagai kurir. Jadi yang bersangkutan pelaku kakak ini sebagai kurir dan daerah operasinya dari Denpasar. Polisi juga menangkap 2 orang mahasiswa serta sepasang suami istri yang mengedarkan sabu-sabu. Dari keempat tersangka, polisi menyita barang bukti 200 gram lebih sabu-sabu. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali memanggil artis Jessica Iskandar akhir pekan lalu. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi laporan dugaan penggelapan mobil mewah miliknya. Usai melakukan klarifikasi, Jessica Iskandar menyatakan bahwa mobil mewah tersebut adalah miliknya dan tidak pernah dijual atau digadaikan ke pihak lain. Jessica dan suami sesuai dengan surat panggilan ya memang ya berkaitan dengan memang objek Toyota Alphard B73DAR. Jadi kami berterima kasih juga kepada Polda Bali mengakomodir untuk bagaimana klien saya bisa menyampaikan bahwa memang terhadap objek B73DAR tersebut klien kami meyakini pasti bahwa itu tidak pernah digadaikan ataupun dijualkan kepada orang lain, dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti itu sesuai. Kami menghargai proses sidik yang memang merupakan kewenangan dari kepolisian, dan kami pun hadir di sini juga kooperatif untuk menyampaikan hal tersebut. Terima kasih juga buat Polda Bali yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya dapat menjelaskan bahwa mobil Toyota Alphard B73DAR adalah benar milik saya. Semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan terlapor bisa segera secepat mungkin bisa dipanggil dengan ketentuan hukum di Indonesia. Penyelidikan dulu, nanti setelah itu dilakukan gelar, apakah bisa lanjut atau tidak nanti akan Krim yang akan menindaklanjuti. Sementara masih proses ya, masih dilakukan proses. Kapan Polda Bali manggil terlapor? Mungkin nanti secepatnya lah, pasti secepatnya akan dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Ini kan udah dari pelapor juga udah dipanggil, dan ini secepatnya sampai kapan? Ada batas waktunya nggak sih? Ya pasti nanti dari Krim sudah tahu waktunya untuk kapan dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Itu berapa mobil, Pak?
Kasus ini berawal saat Jessica Iskandar menyewakan sejumlah mobil mewah kepada terlapor Christopher Stefanus Budianto untuk disewakan kembali. Seiring waktu, Christopher Stefanus Budianto tidak pernah memberikan uang hasil sewa kendaraan kepada Jessica Iskandar. Jessica kemudian melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil mewah tersebut ke Polda Bali. Dari hasil penyelidikan diketahui, mobil-mobil mewah tersebut telah dijual terlapor kepada pihak lain. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Warga di Canggu, Badung mengeluhkan polusi suara yang berasal dari kerasnya suara musik dari tempat hiburan malam. Sebuah petisi kemudian muncul dan mengkritisi kebisingan suara musik dari sejumlah tempat hiburan di Canggu. Untuk mengatasi persoalan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turun langsung dan berdialog dengan para pelaku pariwisata serta pihak terkait pada akhir pekan lalu. Dari pertemuan itu tercapai 6 kesepakatan utama yang nantinya akan diperkuat menjadi payung hukum. Kesepakatan yang berhasil dicapai diantaranya batasan suara maksimal 70 desibel, serta jam operasional tempat hiburan malam dibatasi hingga pukul 1 dini hari. Isu mengenai kebisingan ini diperbincangkan dan ini sekaligus juga kita ingin selesaikan dengan kearifan lokal, dan kita harapkan ini bukan yang pertama, tapi akan tentunya kita akan monitor dan sampai G20 kita harapkan ini semuanya bisa terselesaikan. Dan yang dikedepankan adat dan budaya. Tadi Pak Kadis bilang diselesaikan secara adat, ternyata memang belajar dari case study atau studi kasus di beberapa negara lain, yang paling baik itu adalah yang dikedepankan adalah tentunya adat istiadat setempat. Perhatian luar biasa dari pusat dan menjadikan ini momentum sangat penting sekali untuk mengevaluasi hal-hal yang memang kita harus perlu perbaiki, karena pariwisata dia terus dinamis, dia terus berkembang. Tentu juga dalam perkembangan ini juga ada norma-norma, ada ketentuan juga terus sepakati. Sepakati bulan sekarang sudah disusun, namun demikian ada beberapa hal yang belum lengkap, akan diteruskan ditindaklanjuti oleh Kadis Pariwisata dan pemimpin semua. Dan mudah-mudahan ke depannya tidak hanya kesepakatan, tapi betul-betul ada payung hukumnya, baik itu berupa Pergub ataupun Pergub, sehingga nanti dari Pol PP yang mengamankan nanti peraturan-peraturan tersebut ada dasar hukum ketika mereka bertindak. Petisi daring basmi polusi suara di Canggu belum lama ini muncul di sebuah situs internet. Petisi tersebut mengkritisi tempat hiburan di kawasan Batu Bolong hingga Canggu yang menggelar pesta dengan musik keras hingga dini hari. Munculnya permasalahan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi pengelolaan pariwisata Bali yang memperhatikan kenyamanan wisatawan dan masyarakat setempat. Tim Liputan melaporkan dari Badung.